Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun, perkenalkan, saya Rebiana Francisca dari SMA Negeri 1 Bukit Kemuning, mahasiswa PPG Angkatan Ketiga tahun 2023, LPTK Kampus Muhammadiyah Metro, akan melaksanakan PPL pertama, pertemuan pertama dengan materi sumber-sumber sejarah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ketua kelas silakan. Semuanya siap? Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ibu mulai pelajaran, kita absen dulu ya. Ya, Bu. Andre Rahmada, Hadir. Angel, Aprilia, Sofia, Suci. Alhamdulillah hari ini masuk semua. Sebelum kita mulai pelajaran lagi, ibu pengen tahu bagaimana perasaan kalian pada hari ini. Kenapa senang? Bisa berjumpa dengan kawan-kawan, bisa belajar. Oke. Semua siap? Ya, lihat profil pelajar Pancasila siap? Siap. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yes, yes, Allahu Akbar. Baik, pembelajaran. Ice breathing-nya itu berpasangan. Ya, lepaskan pasangannya, sudah berpasangan. Kita berdiri. Berdiri dulu, berdiri semua. Berdiri. Kedua tangan di kepala. Kedua tangan di kepala berhadapan. Nah, ya, berhadapan, enggak, ya. Berhadapan, saling sila. Kata kuncinya outdoor. Kalau ibu bilang up, yang paling bawah naik ke atas. Naik. Nah, pep naik. Nah, kalau ibu bilang down, berarti yang paling atas turun ke bawah. Terus up, down, nanti sesuaikan sama perintah ibu. Tapi, dengar. Tapi kalau ibu bilang boom, tangan yang paling atas pukul ke yang paling bawah. Kita tes ya. Ya. Konsentrasi. Up. 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 Down. Down. Boom. Oke, dah. Nah, udah mulai lagi lagi ya kan? Nanti sampai pertama dulu. Nanti ujungnya berantem. Kenapa berantem? Saya nggak tahu. Bertanya dulu. Ada yang masih ingat pembelajaran kita pada minggu kemarin? Kasih. Mempelajari materi sumber-sumber sejarah. Oke, mempelajari materi sumber-sumber sejarah. Apa lagi? Mencari jawaban mengenai pertanyaan mendasar yang ibu berikan. Oke, kemarin ibu sudah
sudah memberikan pertanyaan mendasar, yaitu bagaimana cara untuk mengungkap keaslian sumber sejarah. Ya kan? Salah satunya kita harus mencari tahu ilmu yang mendukung penelitian sejarah itu ya. Ada lagi? Mengerjakan LKPD berkelompok. Minggu kemarin kita sudah bagi kelompok dan sudah mulai memecahkan permasalahan yang dikasih. Ada lagi? Bagi tugas per kelompok dalam desain perencanaan produk. Oke, dalam mendesain perencanaan produk kalian sudah membagi tugas per kelompok ya. Ada yang mencari data, ya kan? Ada yang merampung, ada yang menyiapkan alat, mendesainnya. Ada lagi? Menyusun pembuatan produk. Oke, menyusun pembuatan produk. Jadi minggu kemarin kita baru hanya mendesainnya, belum mengerjakan proyeknya. Karena minggu kemarin kita belum menyiapkan alat-alat yang akan kita gunakan untuk membuat proyek tadi. Ya, tapi kalian seminggu kemarin sudah dapat bahan, sudah dapat materi yang akan kalian buat pindahkan ke dalam proyeknya. Nah, kenapa ibu suruh kalian membuat dalam bentuk video, poster sesuai dengan keinginan kalian, supaya pembelajaran sejarah itu sedikit menarik. Dengan proyek ini mereka ikut bergabung, ikut melakukan, ikut aktif dalam LKPD-nya sudah dipegang ya, sudah diisi. Sekarang kita kembali bergabung dengan kelompok yang sudah dari untuk kita memulai pembuatan proyek. Silakan kelompok 1, 2 berdua. Sebelum memulai, Ibu ingatkan kembali buat pembelajaran kita. Yang pertama, setelah kegiatan membaca dan mengambil video, mengamati video, peserta didik diharapkan 1. Mampu mengemukakan pengertian dan kedudukan sumber sejarah. 2. Mampu mengemukakan perbandingan sumber tertulis, sumber lisan, dan sumber benda yang dengan benar. 3. Mampu menganalisis perbedaan sumber primer dan sekunder dengan benar. Terakhir, mampu menganalisis validitas, reliabilitas, kredibilitas sumber sejarah dalam bentuk poster, video, dan lainnya sesuai dengan keinginan kalian. Sudah jelas ya perintahnya? Jelas. Kalau sudah jelas, Ibu beri waktu 30 menit untuk kalian mengerjakan proyek yang sudah dikerjakan minggu kemarin materinya. Sekarang kita membuat proyeknya dalam bentuk aksi nyata, yaitu dipindahkan dari LKPD, kita pindahkan ke dalam produk digital. Paham ya? Oke, mulai dikerjakan dengan 30 menit. Ini kalian membuat video ya?
Kelompok 5 video Canva. Oke. Kelompok 5 kelompok 4 video, kelompok 5 video juga. Itu kelompok 1 proyek kalian buat apa? Paleontologi dalam bentuk poster. Pembuatannya lewat Canva ya? Ya, Bu. Itu kelompok 3 buat apa? Video atau poster? Poster juga. Simple ya? Singkat ya? Tapi harus bisa mendapatkan poin-poin pentingnya ya kalau poster. Karena poster hanya 1 lembar. Jadi 1 lembar poster itu kalian sudah mencakup semua inti dari materi. Ya. Waktu 30 menit ya, berarti 15 menit lagi. Silakan siapkan. Kayak kosong kan? Kalau kira-kira masih ada kata materi yang belum kalian masukkan, dimasukkan. Ya, tapi dicek dulu yang udah berhasil ini. Kalau kira-kira sudah cukup, sudah. Karena kalau bisa jangan semuanya tulisan itu semua, jangan ya. Kalau bisa yang namanya poster itu harus lebih banyak gambar. Karena poster itu kan harus lebih menarik daripada hanya sebuah resume. Jelas ya? Tapi dicek lagi kalau misalnya kata-katanya masih kurang, jangan takut. Kalau masih ada celah-celah kosongnya ya. Oke. Teori Darwin. Karena Bu, Apa? dan menyebutkan bahwa manusia itu mirip monyet. Oh, Iya. teori Darwin mengatakan kalau manusia, nenek moyang manusia itu dari monyet. Tapi sudah mulai dipatahkan ya. Dipatahkan kalau nenek moyang manusia itu bukan dari monyet. Terima nggak? Kita makhluk yang sempurna. Kenapa kita harus disamakan dengan, karena manusia itu manusia, sedangkan monyet itu spesies yang berbeda. Memang sama-sama makhluk hidup, tapi tidak beda spesies. Kalian semua juga itu segala macam cari ya itu ada video selanjutnya yang membahas tentang apa yang kalian bukan kurang. Sebenarnya sama semua yang dilihat ini itu pendapat ya, mereka balik ketemu fosil manusia laporan ini fosil kayak ketemu lagi fosil ternyata fosilnya udah ya. Prasasti mana ada tulisan? Ini sama membahas tulisan beda. Kalau yang ini dia membahas dari yang tertulis
Jadi paleontologi itu ilmu yang mempelajari khusus tentang fosil hewan dan tumbuhan. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, berdirinya kami di sini bukan tidak dikasih kursi, tapi ini melainkan presentasi. Sebelum kami membuka presentasi kami, izinkan saya memperkenalkan diri dengan saya sendiri, Zaki Zulhanan. Dan saya Cindy Anissa Sukamto. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai paleontologi. Pasti kalian bertanya-tanya apa itu paleontologi. Paleontologi itu ialah ilmu yang mempelajari asal-usul dan perkembangan manusia dengan fosil manusia purba sebagai objek penelitinya, dan merekonstruksi asal-usul manusia, evolusi, dan cara hidup persebarannya. Oleh sebab itu, paleontologi dapat menjadi ilmu bantu sejarah, sebab ilmu ini dapat membantu sejarah dalam merekonstruksi kehidupan manusia purba secara lebih kompleks. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tiga, ayo orang-orang arkeolog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Anwar Al-Nafa. Perkenalkan, nama saya Trina Devi. Baiklah, kami akan menyampaikan materi mengenai arkeologi. Arkeologi adalah studi tentang budaya manusia dari era yang berbeda dengan menggabungkan ilmu sejarah dan geologi. Arkeologi yang dalam pelajarannya akan mempelajari materi tentang sejarah budaya berbagai artefak dari masa ke masa, seperti prasasti dan lukisan yang ditemukan di berbagai lokasi. Mempelajari cara menggali artefak kuno, mengkaji fakta sejarah di balik artefak, memperkirakan usia artefak, pergerakan awal evolusi benda, manusia, dan tentunya juga akan belajar tentang organisasi museum. Teknik penelitian yang khusus adalah penggerak arkeologis, excavation, meskipun teknik investigasi masih bersifat arkeologis. Jadi bisa disimpulkan nggak arkeologi itu apa sih? Ilmu tentang sejarah manusia masa lampau melalui berbagai. Jadi arkeologi ini mencari sejarah ya, mencari sejarah masa lampau, tapi mereka tugasnya hanya menggali. Terima kasih. Sekian presentasi kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Revan Anibari. Kenalkan, nama saya Risa Rozahati. Saya ingin membacakan deskripsi. Paleografi menjadi sebuah ilmu yang berupaya menelusuri bermacam-macam tulisan kuno dan menjadi sebuah ilmu yang berupaya untuk mengenal asal keberadaan aksara kuno. Fungsinya adalah untuk membaca teks-teks kuno, memberi tanggal dokumen yang tidak bertanggal, menjelaskan terjadinya penyimpangan tertentu dalam proses penjalinan naskah atau teks. Jadi ini materi ini ilmu yang mempelajari tentang naskah kuno. Ya, oke. Namanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul epigrafi. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Salsa Zalfa. Saya Romi Kurniawan. Apa itu epigrafi? Epigrafi merupakan salah satu cabang ilmu arkeologi. Cabang ilmu ini digunakan untuk mengetahui tulisan, aksara, bahasa, ejaan, dan aplikasi yang termuat dalam prasasti. Prasasti sendiri merupakan medium penulisan kisah atau tanda digunakan oleh zaman dulu. Seringkali tulisan ini dibukukan pada batu, lempengan logam, bahkan kayu. Selain itu, menginformasikan peristiwa asal lampau. Prasasti juga menerapkan asal-usul orang raja, tokoh atau genealogi maupun penanggalan. Prasasti bahan, prasasti bentuk, prasasti dan isi prasasti, serta mempelajari struktur prasasti, pembacaan prasasti dan penafsiran dan isi prasasti. Selain itu, epigrafi membahas kode-kode rahasia berupa huruf dan gambar pada prasasti maupun artefak kuno. Kemudian menguasai bentuk huruf kuno dengan segala bentuk likunya hingga memperoleh informasi sejarah yang jelas dan valid. Ilmu epigrafi juga meneliti kembali prasasti yang telah terbit dalam transkripsi, sementara tujuannya agar para ahli sejarah bisa memakai berbagai jenis keterangan yang terkandung di dalam prasasti tersebut. Kesimpulannya, epigrafi adalah cara penulisan tulisan, aksara, bahasa di benda yang keras. Oke. Baiklah, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, hasil kerja kelompoknya, proyeknya. Ayo tepuk tangan lagi saya lagi. Satu itu membahas tentang paleontologi, yaitu ilmu batu sejarah yang khusus meneliti tentang fosil hewan dan tumbuhan. Kelompok kedua tentang paleoantropologi. Kelompok ini berbalikan dengan kelompok 1. Sama-sama meneliti fosil, hanya saja kalau paleoantropologi khusus meneliti fosil manusia purba. Jadi mereka mempelajari evolusi manusia purba. Makanya tadi kulihat ada yang namanya teori Darwin yang mengatakan kalau manusia itu berasal, nenek moyang manusia itu berasal dari monyet. Salah ya? Tidak boleh kayak gitu. Yang ketiga, kelompok 3 itu kelompok arkeologi. Jadi kelompok arkeologi ini mencari ya peninggalan masa lalu dengan cara menggali. Nah, kelompok keempat itu paleografi. Itu sama-sama mempelajari naskah kuno, sama seperti epigrafi. Bedanya kalau paleografi itu mempelajari naskah kuno dalam teks. Kalau epigrafi dia mempelajari tulisan-tulisan kuno yang ditulis di benda-benda keras seperti di batu dan di logam. Sudah tahu ya perbedaan kelima ilmu tadi. Nah, kalau sudah tahu, Ibu akan sedikit refleksi. Yang pertama, Ibu pengen tanya sama kalian. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Menyenangkan. Kenapa? Mendapat ilmu baru. Mendapat Ilmu baru. Mendapat
dapat ilmu. Yang kedua, apakah ada kesulitan pada pembelajaran materinya? Tidak ya, Ibu rasa tidak, karena tadi materinya Ibu lihat sudah sangat bagus, sudah sangat jelas. Karena kita kurikulum merdeka ini materi kita memang hanya sedikit, tetapi sedikit kita lebih fokus. Pertanyaan ketiga, apakah kalian mengalami kesulitan dalam membuat poster dan video? Alhamdulillah tidak ya. Kemarin sudah puas ya kita mempelajari Canva. Sewaktu kita melakukan P5, karena tugas akhir P5 portofolio kita membuat video dari Canva. Oke. Keempat, apakah pembelajaran hari ini memberi manfaat untuk kalian? Sangat-sangat memberi. Sangat-sangat memberi. Minimal kalian mempelajari, mendalami lagi cara pembuatan video dan poster. Pertanyaan terakhir kelima, apakah ada hal yang masih perlu diperbaiki dalam pelaksanaan pembelajaran? Masih. Apa itu? Salah satunya. Jadi Ibu pengen tahu. Ibu ingin mendengar kesimpulan dari kalian. Kami mempelajari tentang sumber-sumber sejarah, sumber primer dan sekunder, sumber tulisan, prestasi, arsip, naskah, surat kabar dan buku, sumber lisan, keterangan dari pelaku atau saksi sejarah, visual, audiovisual. Tadi Rama sudah bilang, Rama menyimpulkan pembelajaran hari ini ya dari yang pertemuan kemarin. Yang pertama sudah mempelajari sumber-sumber sejarah, ada sumber primer, sumber sekunder, sumber tulisan, ya kan? Sumber tulisan itu ada prasasti, arsip, naskah, surat kabar, buku. Itu salah satu sumber-sumber tulisan. Kalau sumber lisan dari mulut ke mulut, dari cerita, kalau bangunan. Tadi Kak yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Kami juga mempelajari tentang ilmu baru sejarah untuk mengungkap keaslian sumber sejarah, yaitu yang pertama paleontologi adalah ilmu yang mempelajari proses hewan dan tumbuhan. Nah, yang kedua paleoantropologi adalah ilmu yang mempelajari proses manusia purba. Yang ketiga arkeologi, ilmu yang mempelajari sisa-sisa peninggalan masa lalu melalui penggalian. Yang keempat paleografi adalah ilmu yang mempelajari tentang tulisan kuno yang terdapat pada dasar kuno. Yang terakhir epigrafi adalah ilmu yang mempelajari tentang tulisan kuno khusus untuk artefak, prasasti dan yang ditulis di blogger. Ada lagi. Kami belajar menggunakan media digital Canva yang sangat menyenangkan. Di hari ini kita juga mempelajari tentang yang namanya proyek digital melalui media Canva. Kalau sudah semua, kembali rapikan, kembali ke tempat duduknya masing-masing dulu. Tugas kelompoknya tadi, tanya, kalian punya akun sosmed nggak? Oke, apa lagi? Instagram, TikTok, Twitter, Telegram. Kalian bertanya, oh ibu nanya soal akun sosmed, apa hubungannya sama pembelajaran kita hari ini? Mencari-cari informasi, prestasi. Jadi untuk tugas selanjutnya, tugas kedepannya, proyek yang sudah kalian buat tadi, ya, yang sudah jadi tadi, tugas kedepannya kalian unggah ke sosmednya masing-masing. Jadi nanti ibu bisa cek. Ya itu salah satu nanti pengambilan nilai ibu ambil nilai juga di sosmednya. Sampai sini masih ada pertanyaan? Sudah cukup.
Semua siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam.